Baik, kita mulai aja ya. Ya, Pak. Ini ini private ini, cuma berempat, berlima, berapa? Berempat. Oke, no problem. Oke. Yang lain ada info kenapa gitu nggak gabung atau ada kesulitan atau mungkin ada info? Masih tidur kali, Pak. Tidur ya, puasa ya? Iya. Iya. Oh ya, nanti saya ada tugas tugas multiple choice ya. Nanti tinggal dicek cek aja di uh, manajemen cash dan manajemen persediaan. Jadi mungkin ya kalau tidak belajar dan tidak membaca nggak bisa mengerjakan sih. Walaupun sederhana bisa di logika juga bisa. Ya, tapi ya intinya adalah kita belajar dan belajar itu ya kadang perlu evaluasi gitu ya biar tahu Iya, Pak. kita sudah paham atau belum gitu, kita sudah tahu atau belum gitu. Oke ya, saya mulai tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan. Kelihatan dari slide? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Pak. Terima kasih. Iya, Pak, kelihatan. Oke ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang manajemen cash, sekarang bicara tentang manajemen persediaan. Kalau di neraca, kalau kalian lihat neraca itu kan yang paling atas kan uang cash tunai ya, tadi yang kita cerita. Kemudian ada bank itu sebetulnya masuk dalam uang cash atau tunai karena dia bisa diambil sewaktu-waktu gitu untuk menjaga likuiditas. Nah, di bawahnya ada piutang biasanya, ada piutang. Nanti ada manajemen piutang juga. Ya, manajemen piutang juga ada. Nah, di bawahnya lagi ada persediaan. Nah, biasanya persediaan itu untuk perusahaan dagang gitu ya. Kalau perusahaan dagang itu dia bisa melakukan kegiatan penjualan untuk menghasilkan revenue atau pendapatan kalau dia punya persediaan gitu. Kalau dia nggak punya persediaan, dia nggak akan bisa mendapatkan penjualan, nggak bisa melakukan penjualan gitu. Nah, persediaan ini juga harus dikelola, harus di-manage gitu. Karena apa? Karena dia akan menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan. Kalau dia tidak punya persediaan, ya dia nggak akan bisa melakukan penjualan dan ujungnya tidak bisa memperoleh pendapatan atau revenue atau income. Kalau tidak ada income, ya nggak akan mungkin bisa dapat laba atau profit gitu. Nah, persediaan ini juga kalau dia memiliki stok yang melimpah dan tidak dikelola dengan baik, itu menjadi biaya, menjadi beban yang memberatkan atau membebani perusahaan. Inilah yang kemudian perlu dikelola dengan baik. Begitupun kalau persediaannya misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan ada kerugian, ada opportunity loss gitu ya. Yang mestinya bisa dapat penjualan karena tidak ada persediaan, maka dia tidak bisa memperoleh penjualan dan tidak memperoleh pendapatan. Efek risiko yang lain apa? Kalau misalnya persediaannya berkurang dan tidak tersedia dengan baik, kepercayaan dari pelanggan ya. Kalau Anda misalnya gini, Anda jualan, punya toko, punya warung. Nah, kemudian ada orang datang untuk membeli kebutuhan yang dia inginkan. Contoh misalnya dia ingin beli pulpen, ya, ingin beli pulpen sama kertas gitu. Anda jualan nih, punya warung gitu. Ada orang datang, saya mau beli kertas, ada nggak ya? Mau beli pulpen ada nggak ya? Oh, kebetulan nggak ada ini, kosong misalnya. Maka orang itu akan berasumsi, oh berarti nggak jualan gitu, nggak jualan pulpen, nggak jualan kertas, nggak jualan ATK berarti hanya jualan sembako aja misalnya. Padahal sebelumnya Anda ada juga itu jualan, karena namanya warung itu kan biasanya serba ada gitu ya, walaupun sedikit-sedikit tapi ada gitu, agar orang kalau datang itu bisa mendapatkan kebutuhannya dan menjadi pelanggan kita. Kalau kita nggak tersedia, kemudian orang datang tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan, maka asumsinya, opininya adalah, oh di situ tidak jualan itu. Sehingga apa yang terjadi?
ketika dia butuh berikutnya, dia nggak akan pernah datang lagi. Karena udah menganggap bahwa di situ tidak ada. Bahwa di tempat Anda itu tidak jualan alat tulis gitu. Yang dijual hanya sembako aja misalnya. Nah, itu ketika ada anaknya, saudaranya, misalnya dia ada kebutuhan, misalnya anaknya lagi mau butuh kertas atau butuh pulpen, oh itu di tetangga, saya mau ke tetangga mau beli, oh di situ tidak jualan. Nah, akhirnya apa? Tidak recommended. Artinya apa? Direkomendasikan, oh itu tidak jualan. Padahal Anda sekarang udah jualan gitu. Tapi karena waktu awal dia datang itu tidak ada, dianggap tidak berjualan. Sehingga apa? Tidak dituju. Dan itu bisa masif. Itu bisa masif yang kemudian menimbulkan sebuah animo dan opini yang pada ujungnya adalah tadi, ya orang sudah mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita tidak berjualan alat tulis kantor. Oke, itu contoh case yang sederhana gitu. Apalagi untuk suatu perusahaan ya yang mengelola misalnya proses pengolahan. Jadi kalau pengolahan itu atau industri itu kan harus butuh banyak sekali persediaan. Dari mulai persediaan bahan baku utama, kemudian barang setengah jadi yang sudah diproses tapi belum jadi, ada barang yang sudah jadi. Nah, untuk menghasilkan barang di dalam suatu industri, kan ada bahan penolong juga, ada bahan pembantu juga namanya. Nah, semua itu kalau ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka proses produksi menjadi terganggu. Dan kemudian tidak bisa berjalan gara-gara hanya satu saja yang tidak tersedia, misalnya bahan pembantu. Contoh misalnya fashion ya, atau ya fashion. Ini baju misalnya. Nah, baju itu kan walaupun kelihatan sepele misalnya butuh kancing, ya butuh kancing. Gara-gara ini mau menjelang Lebaran, biasanya kebutuhan fashion agak meningkat gitu. Nah, ketika kita misalnya tidak sedia persediaan yang cukup untuk memproduksi baju, bahan baku utamanya tersedia. Gitu. Tapi kita lupa, ya nggak belanja kancing misalnya, hanya kancing aja gitu, ya mungkin 5 butir gitu satu baju. Tapi karena kita lupa nggak belanja, stoknya tidak ada. Nah, ketika kemudian barang sudah jadi, tinggal dikancingin saja, tinggal masang kancing saja, tapi kancingnya tidak ada, maka bisa dijual nggak? Bajunya bisa dijual nggak? Bisa, Pak. Nggak bisa. Bajunya nggak bisa dijual, gara-gara kancingnya belum dipasang, karena apa? Stoknya nggak ada. Jadi, hal yang kelihatannya sepele, kelihatannya mungkin tidak terlalu berarti, tapi itu bahan pembantu. Ketika tidak tersedia, maka akan mengganggu proses produksi, akan mengganggu proses bisnis. Nah, itulah pentingnya persediaan. Ya. Nah, jenis persediaan itu apa saja? Kalau untuk perusahaan dagang, misalnya tadi ya, Anda punya warung sembako misalnya, maka pasti ada butuh persediaan barang dagangan. Ya. Tapi kalau perusahaan manufaktur, tadi kita sudah cerita, ada bahan baku, ada bahan bakunya juga macam-macam, bahan baku utama, ada bahan baku pembantu, ada bahan baku penolong. Ya. Persediaan barang dalam proses juga, ketika sedang di dalam proses produksi misalnya, itu juga persediaan juga, sampai nanti menjadi barang jadi. Nah, ketika barang sudah jadi di dalam suatu proses, maka akan ditaruh di gudang. Nah, maka itu menjadi barang yang siap untuk dijual. Ya, barang persediaan barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, semua itu harus di-manage dengan bagus. Karena apa? Karena akan menimbulkan biaya semuanya. Ya, kita beli bahan baku akan menimbulkan biaya. Kita punya persediaan ditaruh di gudang itu juga biaya. Jadi jangan dikira kita misalnya naruh barang di gudang itu tidak ada biayanya. Itu ada biayanya. Biayanya apa? Biaya kerusakan, ya bisa rusak. Terus biaya apa? Ya biaya pengamanan. Ada juga. Kalau nggak dijaga, bisa diambil orang. Gitu. Harus ada biaya pengamanan. Ada biaya apa lagi? Biaya perolehan juga. Biaya pengiriman. Nanti kita akan kirim. Itu masih dalam proses. Ya. Sampai kemudian terjadi penjualan, itu akan muncul biaya-biaya. Kecuali barang itu sudah kita jual. Maka selesailah beban biaya itu. Tapi selama kita punya persediaan dan kemudian belum terjual,
maka selama itu pula itu persediaan itu mengandung biaya. Nah, itu jadi kalian juga harus kalau mau jadi seorang pedagang misalnya, jadi seorang pengusaha, harus concern kepada persediaan ini. Karena dia kalau tidak dikelola dengan baik, maka Anda akan banyak mengeluarkan biaya. Ujungnya adalah apa? Tidak efisien kalau Anda tidak mampu mengelola. Kalau tidak efisien, maka keuntungan bisa menjadi sangat kecil sekali. Atau bahkan bisa rugi. Ya, persediaan yang tidak dikelola dengan baik akan bisa merugikan. Apalagi misalnya sampai barangnya kedaluarsa, kalau barangnya barang konsumsi misalnya ya. Nah, sudah kedaluarsa, sudah out of date misalnya, ya nggak bisa dimakan lagi. Nah, itu menjadi beban ya dan harus ditanggung oleh perusahaan, oleh pemiliknya. Nah, contoh kita punya persediaan, maka akan muncul biaya penyimpanan atau carrying cost. Ya. Carrying cost contohnya apa? Biaya gudang. Kalau Anda simpan barang di gudang, maka akan ada biaya. Gudangnya itu bisa saja sewa kan. Kalau punya sendiri kan ada penyusutan, maka ada biaya lagi. Nah, biaya modal yang tertanam dalam persediaan. Artinya apa? Ketika kita beli stok atau persediaan, apakah bahan baku atau barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dijual, maka kita kan sudah mengeluarkan biaya untuk membeli itu. Nah, untuk membeli itu, dari modal yang kita gunakan, kan ada beban biaya modal. Maksudnya apa beban biaya modal? Ya karena dananya itu kan tidak gratis. Bisa jadi dananya kita pinjam, yang harus kita bayar. Bunganya misalnya, kita pinjam dari bank misalnya, atau pinjam dari koperasi, dari BPR misalnya. Nah kan selama dia tidak kemudian terjual barangnya dan masih berupa masih persediaan, maka di situ ada beban. Ya. Terus biaya pemeliharaan. Jadi kalau selama kita punya persediaan, maka di situ ada pemeliharaan yang harus kita bayar. Nah, biaya asuransi kalau memang kita asuransikan, maka ada asuransi yang kita bayar. Biaya penyusutan kerusakan, ya itu juga beban. Itu namanya biaya penyimpanan, carrying cost. Biaya penyimpanan atau carrying cost. Ada biaya ordering cost, biaya untuk pemesanan. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan barang persediaan, Anda juga mengeluarkan biaya. Jadi ketika kita pesan nih, telepon misalnya, atau kita pesan, itu kan ada biaya. Biaya selama apa? Persiapan pesanan itu. Ya, kita ada biaya yang kita keluarkan. Kemudian biaya pengiriman pesanan. Jadi kalau misalnya kita pesan, kemudian dikirim, kan ada biaya pengiriman juga. Ya. Biaya penerimaan barang. Misalnya apa? Kita kirimnya pakai kontainer misalnya. Loh, kita kirim misalnya pakai dikirimkan dengan menggunakan kargo misalnya. Nah, ketika mau diturunkan barangnya, maka kan ada biaya. Ya, biaya angkut, ada biaya tukang panggul misalnya. Itu ada biaya. Biaya selama proses pembayaran. Nah, untuk bayar, misalnya, kan ada biaya juga. Kita mau transfer aja ada biaya. Nah, itu semua adalah biaya-biaya, namanya ordering cost. Ya. Nah, kemudian kita bisa total, sebetulnya biaya persediaan itu berapa. Jadi, biaya persediaan yang kita maksud itu belum termasuk biaya harga pokok pembelian, di luar itu ya. Jadi, bukan harga barangnya, tapi harga yang kita keluarkan untuk tadi memesan dan menyimpan. Ya, biaya untuk memesan dan biaya untuk menyimpan, carrying cost dan ordering cost. Nah, kalau kita lihat ada rumusnya, ya ada rumusnya. Total cost, ya total inventory cost itu adalah total carrying cost ditambah dengan total ordering cost. Ya, total dari biaya pemeliharaan dan pemesanan. Nah, biaya carrying cost itu adalah biaya, ya biaya, cost itu adalah biaya, ya biayanya berapa, kemudian Q dibagi 2, Q itu adalah quantity atau jumlahnya berapa dibagi 2. Nah, sesuatu yang dibagi 2 itu adalah namanya rata-rata, average, ya rata-rata. Jadi biaya rata-rata seluruh
ya seluruh persediaan yang tersedia di situ berapa. Ditambah dengan total ordering cost, ya total ordering cost. F itu adalah biaya pesan. Nah, biaya pesannya berapa? Kemudian kebutuhan selama 1 tahun itu berapa dibagi dengan kuantitinya. Ya, Q yang ada di sini sama dengan Q yang ada di sini. Ya. Jadi ini dihitung selama 1 periode tertentu, misalnya 1 tahun. Kita akan menghitung total cost, ya, total inventory cost dalam 1 periode atau 1 tahun misalnya. Maka rumusnya bisa disederhanakan menjadi ya P kali I, I-nya itu adalah biaya simpan tadi, persentase berapa persen ketemunya, dibagi dengan Q per 2 dikalikan dengan F kali N. Ya, F kali N. F-nya itu adalah biaya pesan, N-nya itu adalah frekuensi pesanan. Misalnya pesannya 2 kali atau 3 kali dalam 1 tahun, gitu ya, dalam 1 periode, itu berapa kali. Oke, nanti kita bisa lihat contoh kasusnya, ya, tapi kita lanjutkan dulu. Itu tadi terkait dengan bagaimana cara mengelola persediaan agar efisien, ya, agar efisien. Nah, kita akan mendapati di mana kalau misalnya persediaan kita terlalu tinggi, maka akan memunculkan biaya penyimpanan yang tinggi. Biaya bunga tinggi juga. Biaya bunga menjadi tinggi, misalnya karena kita menggunakan modal dari luar, ya, dari pinjaman bank misalnya, maka kita akan terbebani dengan biaya modal tadi. Biaya pemeliharaan di gudang itu akan meningkat kalau kita terlalu besar persediaannya. Kemungkinan kerugian karena kerusakan tadi, ya, karena bisa aus, ya, kualitasnya jadi turun gitu. Kemudian memperkecil keuntungan perusahaan. Kalau persediaan tidak termanage dengan baik, ya kemudian munculkan tadi beban bunga menjadi tinggi, beban pemeliharaan jadi besar, yang rusak jadi makin banyak, maka tentunya keuntungan perusahaan menjadi semakin kecil. Ya, makanya mungkin kalian kalau perhatikan dalam bisnis yang saat ini ada, misalnya di bisnis marketplace, ya, itu orang jualan kan nggak punya gudang. Kalau kalian misalnya jadi reseller misalnya, itu Anda tinggal mengirimkan saja dari si produsen, ya, Anda order kemudian kirimkan pada konsumen, kepada pemesan gitu ya. Nah, itu juga salah satu teori bagaimana cara memangkas biaya persediaan. Jadi Anda berbisnis tanpa adanya gudang, tanpa adanya persediaan. Itu juga bisa sekarang, ya, dengan kondisi penggunaan teknologi yang saat ini sangat luar biasa, itu berbisnis tidak lagi menggunakan gudang atau persediaan untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi saya kira Anda lebih paham, ya, dengan bisnis berbasis pada platform yang sekarang ini banyak digunakan. Ya, ya kebetulan contoh misalnya di daerah saya ini di Pekalongan, ya. Kebetulan saya lagi di Depok sekarang, tapi kebanyakan saya di Pekalongan. Nah, di Pekalongan itu tetangga-tetangga saya, adik-adik saya, termasuk tetangga itu yang masih muda-muda, masih pada kuliah di WFH, karena dia tidak masuk kampus, ada yang di UGM, ada yang di Undip, ada yang di Unsut, gitu ya. Dan pada pulang di rumah karena tidak kuliah di kampus, nah, mereka tidak pada nganggur. Yang saya lihat mereka pada berproduksi semuanya. Produksi dalam artian menghasilkan sesuatu, barang maupun jasa, yang kemudian mereka mendapatkan penghasilan revenue dari itu. Padahal mereka tidak punya barang, yaitu menjadi reseller dari produk-produk tekstil dan batik yang ada di Pekalongan. Makanya kondisi pandemi kemarin sampai saat ini itu bagi anak-anak muda itu berkah katanya. Mereka senang banget gitu bisa jualan yang biasanya itu orang pada beli di Tanah Abang, orang beli di Pasar Turi Surabaya, orang di Pasar Klewer Solo, atau misalnya di Jogja itu di Marlboro, di Malioboro misalnya, itu orang nggak pada pergi kemana-mana, tapi ingin tetap punya baju baru, ingin punya daster, ingin punya celana, begitu. Nah, itu anak-anak muda itu nyari ke produsen, kemudian dia jualin. Nah, itu dia nggak punya persediaan, tuh dia jualan tapi nggak punya persediaan dan punya modal. Ya, nah dia dapat fee dari penjualan-penjualan itu.
Nah, itu termasuk salah satu strategi bagaimana berbisnis tanpa modal dan tidak ada biaya persediaan. Risikonya sangat rendah. Ya, saya kira kalian juga mungkin melakukan hal itu ya. Ini hanya sekedar sharing saja. Oke, berikutnya adalah pengendalian, ya pengendalian. Nah, dengan mempertimbangkan beberapa hal, maka kita mesti harus bisa mengendalikan ya kemampuan menjual. Jadi kalau kemampuan menjualnya itu rendah, sebaiknya penjualan jangan terlalu banyak. Ya, biaya pemesanan juga perlu dipertimbangkan. Ya, sekarang karena banyak jasa kurir dan kemudian semakin efisien, kurirnya juga semakin murah. Ini juga sangat menguntungkan ya bagi para anak generasi milenial seperti Anda yang mau berbisnis tanpa modal dan bisa berjualan dengan mudah gitu ya. Jadi biaya pengiriman biasanya bisa aja ditanggung ya COD oleh si pembelinya gitu. Jadi akhirnya apa? Bisa di cutting cost ya, bisa dipotong. Ada namanya cutting cost. Jadi biayanya bisa dipotong. Biaya pengiriman ditanggung oleh si pemesan misalnya. Kemudian biaya penyimpanan di gudang sudah di cutting juga, dibebankan kepada produsen misalnya. Jadi akhirnya efisien, harganya bisa lebih murah gitu. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada? Ini juga menjadi concern ya bagi para pengusaha atau para pedagang agar dia bisa efisien dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih baik. Termasuk adalah bicara tentang bagaimana cara pengadaan bahan baku bagi yang melakukan proses produksi. Maka kita nanti akan mengenal yang namanya EOQ ya. Ada rumus namanya EOQ, ada Economic Order Quantity. Berapa jumlah yang harus dipesan ya, persediaan yang harus tersedia untuk mendapatkan biaya yang paling maksimum. Biaya yang paling optimum, bukan maksimum, biaya yang optimum. Optimum itu artinya optimal. Optimal itu artinya biaya yang paling rendah untuk menghasilkan output tertentu. Ya. Nah, di sini kalau kita bisa melakukan manajemen pembelian yang bagus, maka kita akan bisa dapatkan keuntungan. Pertama adalah biaya simpannya menjadi kecil, ya. Maka kerugiannya bisa kita tekan. Jadi kita akan bisa memanage persediaan dengan baik dan akan bisa memaksimalkan keuntungan. Nah, rumusnya adalah kita sering sebut dengan economical order quantity. Ini seringkali digunakan oleh mahasiswa untuk menulis skripsi, ya, untuk membuat skripsi, membuat sebuah evaluasi di suatu perusahaan, apakah pengelolaan persediaannya sudah optimal atau belum, ya, sudah optimum atau belum. Ya, dia biasanya bisa mendapatkan mahasiswa mencari data persediaan, kemudian diidentifikasi, kemudian dikelompokkan menjadi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nanti dari situ mahasiswa akan menemukan berapa EOQ-nya. Nah, EOQ ini bisa untuk menjadi salah satu topik dalam skripsi gitu ya. Nah, ini menarik ya. Ini menarik karena kita bisa memberikan masukan yang berharga bagi para pengusaha atau pedagang. Ini Ibu, Bapak, mestinya Bapak persediaannya sekian loh. Belinya dalam waktu 1 periode sekian kali, Pak. Maka Bapak atau Ibu akan mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Misalnya gitu. Jadi kita bermanfaat tuh membuat skripsi, tapi bisa bermanfaat bagi pengusaha atau pengelola. Apalagi kalau misalnya punya orang tua kita sendiri, kita bantu hitungkan. Atau kita punya sendiri, gitu ya. Bukan orang tua dan bukan orang lain, tapi kita sendiri berbisnis misalnya. Nah, itulah tantangannya kita belajar manajemen persediaan ini untuk kita bisa gunakan dan bisa bermanfaat. Nah, ini rumusnya, ya, ini rumusnya. Menghitung EOQ, ya. EOQ itu akar 2Fs, ya, akar 2Fs. F-nya itu apa? F-nya itu biaya tetap. Biaya tetap untuk melakukan pemesanan, ya, biaya tetap. S-nya adalah jumlah penjualan selama 1 tahun. Jadi kita berapa sih kebutuhan selama 1 tahun? Ya, kebutuhan selama 1 tahun itu berapa? Biaya simpan per unitnya, ya, itu berapa?
harga beli dari produk itu berapa. Kemudian I-nya adalah persentase biaya simpan per tahun. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ini contoh soal. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku di gudang adalah 40% dari nilai persediaan. Biaya pemesanan 15 juta. Jadi kalau sekali kita pesan, ya setiap kali kita pesan itu 15 juta. Nah, jumlah bahan baku yang dibutuhkan 1.200 unit. Harganya berapa? Harganya 1.000 per unitnya. Harganya 1.000. Maka berapa sih jumlah persediaan yang optimal? Ya, berapa sih jumlah persediaan yang optimal? Maka kita akan bisa menghitungnya. Ya, EOQ 2 kali 1.200 dari jumlah persediaan selama 1 tahun, ya 1.200, dikalikan dengan biaya pemesannya, yaitu 15 juta, ya dibagi dengan 0,4. Ya, 0,4-nya adalah biaya pemesanan dan pemeliharaan di gudang sebesar 40% dari nilai persediaan. Jadi ketika kita punya persediaan dan kita simpan itu biaya yang harus kita tanggung itu 40% atau 0,4 kali 1.000, yaitu dari harga barang itu. Ya, dari harga barang itu. 0,4 kali 1.000. Maka setelah kita hitung, ya, satu persatu, misalnya frekuensi pemesanannya, ya, frekuensi pemesanan, ini ketemunya tadi 300 dari mana? Ini setelah dikalikan, 2 dikalikan 1.200 dikalikan 15 juta, dibagi dengan 0,4 kali 1.000, atau 40.000, ya, maka ketemu akar 90.000, ketemunya 300 unit. Ya, ketemunya 300 unit. Jadi artinya bahwa sekali pesan dari kebutuhan 1.200 1 tahun, ya 1 tahun itu kebutuhan 1.200, ini 1.200, maka sebaiknya dari hasil perhitungan ini, ketika kita pesan, jumlahnya berapa unit? 300 unit. Ini cara menghitungnya begitu. Ya, 300 unit. Nah, 300 unit, kalau dalam 1 tahun kebutuhannya 1.200, sedangkan kita pesannya 300 unit, maka berapa kali kita pesan dalam 1 tahun? 4 kali. 4 kali, yes, right. Job, good job. 4 kali, ya, kebutuhannya 1.200, kita ketemu di situ menghitung EOQ-nya 300, ya. Jadi 1.200 dibagi dengan 300, jadi 4 kali. Oke, good. Oke lah. Ya, kurang lebihnya seperti itu, ya. Nah, kalau asumsinya, kalau kita misalnya mau menghitung berapa hari sekali siklusnya. Kalau 1 tahun kan 360 hari, ya. 1 tahun 360 hari. Sedangkan kita pesannya 1 tahun berapa kali tadi? 4 kali. Nah, berarti kita bisa menghitung, ya, berapa hari sekali kita harus pesan. 360 bagi 4. Ya, ketemu 90 hari. 90 hari. Ya. 3 bulan sekali berarti, Pak. Ya, 3 bulan sekali. Jadi artinya kalau kita sudah tahu perhitungan itu, maka ya ada warning nanti. Ini sudah bulan kedua. Oh, ingat, sebulan lagi kita harus segera order. Kalau tidak order, maka ada kemungkinan kita bisa terlambat, barangnya datangnya terlambat, gitu. Kita kehabisan stok, atau kita lebih cepat pesan, maka kita akan banyak yang barangnya akan tersimpan dan tidak bisa berputar. Nah, itu juga biaya nanti. Ya. Nah, di situ juga didapat perhitungan, sekali kita pesan jumlahnya berapa? Sekali order berapa jumlahnya? Ayo, ada yang tahu?
Sekali kita order jumlah berapa unit yang kita pesan? 33 bukan, Pak? Bukan. Itu loh hasil EOQ-nya, berapa EOQ-nya? Oh, iya. 300. Iya, 300. Itu maksudnya EOQ itu ya economical order quantity itu adalah jumlah pesanan yang ekonomis. Jumlah pesanan yang ekonomis. Ekonomis itu artinya apa? Biaya yang paling murah. Biaya yang paling murah. Itu ketemu 300. Berarti sekali pesan itu jumlahnya 300 gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa hari sekali kita harus pesan? Jawabannya 90 hari sekali. Itu ya. Atau kalau kita mau hitung berapa kali dalam 1 tahun, 4 kali. Udah paham ya? Oh iya Pak, Paham, ngerti. Iya, Pak, ngerti, Pak. Oke, oke. Dia biasanya mesennya 1.200 unit, karena untuk mengurangi biaya persediaan jadi 300 unit aja untuk 4 kali gitu ya Pak ya, gitu ya makanya ya. Ya, ya. Iya. Oke. Jadi nanti kalian bisa membuat skripsi. Ya udah selesai nih, nggak perlu lama-lama buat skripsi. Aduh jangan Pak. Bisa. Ya, Masih jadi juga kalian susah, bisa Pak. nanti misalnya ada teman atau yang punya perusahaan atau siapa rekan atau siapa gitu, kita akan hitungkan EOQ-nya gitu ya. Kita akan hitungkan EOQ-nya. Itu bisa jadi skripsi nanti. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi kalau dia belinya langsung 1.200 unit dalam 1 tahun, ya sebetulnya itu banyak biayanya tadi ya. 1.200 sekali beli itu ya biaya penyimpanannya, kemudian biaya kerusakannya dan macam-macam itu tidak efisien. Ya, maka tadi yang paling efisien di antara pilihan ini mana? Yang nomor berapa? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali, 10 kali, 12 kali? 4 kali Pak. 4 kali, Pak. 4 kali. Kalian boleh cek ya, kalian boleh buktikan apakah benar 300 kali itu biayanya paling murah. Ya. Kalian boleh cek. Ya, kalian boleh cek. Ya, ini tabel perbandingannya. Ya. Ini kalau waktunya cukup panjang bisa langsung latihan ya, tapi karena waktunya terbatas nanti buat latihan sendiri saja. Nah, ini contoh misalnya kita setahun itu setiap bulan gitu ya, setiap bulan itu kita beli setiap bulan kita belanja misalnya gitu ya, 12 kali dalam 1 tahun 12 kali kita order misalnya. Ya kebutuhannya 1.200. Maka terpenuhilah 1 tahun itu 1.200 kita pesan gitu ya. Nilai persediaannya 1,2 miliar. Nilai persediaannya 600, biaya penyimpanannya 240, biaya pesan sekali pesan itu 15 juta tadi. Maka jumlah totalnya adalah 255 juta. Kalau kita 2 kali pesan, maka setengahnya dari 1.200 ya kan, 6 kali. Berarti dalam 1 tahun kalau 2 kali pesan kan menjadi 6 kali, ya 6 kali. Kalau ini kan setahun sekali gitu ya, ini setahun 2 kali pesan. Nah, jumlah pesannya berapa? 600 karena kebutuhannya berapa tadi? 1.200. Ya, pesannya 600 pesan. Nah, nilai persediaannya berapa? Nilai persediaannya 600 juta. Karena harganya kan 1 juta. Ya, harganya tadi P-nya kan 1 juta. Sehingga kita bisa menghitung 600 kali 1 juta, 600 juta itu nilai persediaannya. Rata-ratanya berapa? Rata-rata persediaannya dibagi 2, ya, 600 bagi 2. Ini 600, 300, ya, 600 dibagi 2, 300. Nah, biaya penyimpanannya berapa? Tadi 40% biayanya setahun atau 0,4, ya. 0,4. Nah, 0,4 kali 300 atau 40%-nya dari 300, yaitu 120 juta. Ini biaya simpannya 120 juta. Nah, biaya pemesanan
sekali pesan kan 15 juta ya tadi ya. Sekali pesan kan 15 juta. Kasusnya yang di atas, karena pesannya 2 kali menjadi 300. Menjadi 300. Maka total biayanya adalah biaya penyimpanan yaitu 1.200. Ini kursor saya kelihatan nggak? Kursor saya? Kelihatan, Kelihatan. Pak. Kelihatan. Oke. 120 ditambah dengan 30. Berarti total biayanya berapa? 150. Oke, 150. Lebih murah atau lebih mahal dibandingkan sebelumnya? Lebih murah, Pak. Lebih murah, Pak. Oke, lebih murah. Jadi kalau pesannya setahun sekali, maka biaya yang harus dikeluarkan berapa ini? 55. 5. Oke. Kalau 2 kali pesan berapa? 50. 50. 150. Oke. Nah, sekarang kalau 3 kali pesan. Nah, ini hasil perhitungan tadi. Kalau 3 kali pesan, maka artinya 3 kali, maka berarti artinya dalam 1 tahun 4 kali, ya 4 kali pesan. Dalam 1 tahun 4 kali pesan. Karena 12 dibagi 3. 12 bulan dibagi 3, maka berapa bulan sekali pesan dilakukan? 4 kali, ya. Ya, 4 dalam 1 tahun 4 kali pesan, ya. Nah, sekali pesan jumlahnya 400, ya. Karena apa? 1.200 dibagi 4. 1.200 dibagi 3, maaf. Oke, 400 ya, 400 biayanya biaya 1 juta. 1 juta kali 400, 1 juta kali 400, betul? 400 juta. Kemudian nilai persediaannya adalah 400 dibagi 2. Ya, rata-ratanya 400 dibagi 2 yaitu 200. Nah, biaya penyimpanan 40% kali 200. Ketemu 80 juta. Nah, kemudian biaya pemesanannya berapa? Kan 3 kali pesan ya. 3 kali pesan, 15 kali 3. Oke, jadi 45 juta. Total biayanya yang harus dikeluarkan adalah biaya penyimpanannya berapa ini? 80 ditambah 80 dengan juta. 45. Totalnya 125. 125. Oke. Di antara ketiga ini mana yang paling murah? 125 juta untuk Ya, 3 yang kali. paling murah 125 juta. Ya. Atau dalam 1 tahun kita berapa kali pesan? 4 kali. 3 kali. 3 kali atau 4 bulan sekali. Ya, 3 kali dalam 1 tahun atau 4 bulan sekali, gitu ya. 4 bulan pesan, 4 bulan lagi pesan lagi, 4 bulan pesan lagi gitu. Jadi 3 kali dalam 1 tahun. Oke. Ketukar-tukar. Nah, kalau kita misalnya 4 kali, ya, misalnya kita 4 kali, lebih murah atau lebih mahal biayanya? Lebih murah, Lebih Pak. murah, Pak. Lebih murah. Yang merah ini paling murah, 4 kali. Tapi kalau kita naikkan menjadi 6 kali, ya menjadi 6 kali pesan, maka biaya yang muncul berapa nih? 30. Menjadi lebih mahal. Nah, maka di antara pilihan ini yang paling efisien adalah yang kalau kita lakukan pembelian dalam 1 tahun sebanyak 4 kali. Oke ya, itulah pembuktiannya. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Yang kita nanti bisa latihan, gitu ya. Nanti saya kasih soal, nanti bisa dikerjakan di e-learning yang kita punya. E-learning mana, Pak? Pak Bagio. Yang punya saya dulu ya, yang punya saya iya, dulu. Pak. Karena saya bisa mengendalikan kalau punya sendiri itu bukan apa-apa ya, tetap kita ini nanti ada kalau ujian mungkin tetap pakai e-learningnya Guci gitu ya. Ini Iya, hanya Pak. untuk membantu saja itu ya, untuk membantu biar
Nah, saya bisa modify sendiri karena kalau punya sendiri saya tahu mana yang harus dimodifikasi gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sampai di sini. Ketemu lagi. Minggu depan udah ujian ya? Minggu depan udah Iya, Pak. ujian. Ya, Jadi ini kita untuk meet-nya sampai di sini, sampai manajemen persediaan. Iya, Pak. Nanti malam masih bisa kuliah kita untuk strategi ya. Kalau ada yang mau ikut kuliah nanti malam, manajemen strategi. Habis pulang terawih ya, Pak? Ya. Habis terawih ya. Kalau Ya, yang Pak. terawih. Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap sehat selalu. Mohon maaf kalau ada Amin. salahnya. Amin. Terima kasih juga Bapak. Terima kasih Sehat-sehat. juga. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Iya, Pak. Mohon maaf lahir batin Batin, juga. Pak. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih. Iya, Pak.